Suster, ibu bapak, barang siapa memandang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Bacaan ini terkenal, namun tidak mudah untuk menyampaikannya, untuk merenungkannya. Mungkin ibu bapak, suster juga dengar kata-kata ini untuk kita Indonesia. Harta, tahta, lalu wanita. Kalau dalam Injil barang siapa memandang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina. Lalu kita bangsa Indonesia, harta, tahta, wanita. Tidak ada penjelasan yang cukup untuk memahami ini. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan penjelasan itu? Saya juga belum pernah. Maka saya kesulitan untuk berhomili pagi ini. Ada yang bisa membantu? Mari kita belajar sedikit. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sedang ditemukan alat MRI memfoto, membaca otak manusia antara pria dan wanita berbeda. Kita ambil satu hal yang sedikit berkaitan dengan hal ini, yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil otak yang fungsinya sangat vital, mengatur kestabilan dan juga kebaikan seluruh tubuh ini. Wanita dan pria punya. Istimewanya, pria hipotalamusnya 2,5 kali. Lalu apa yang dikendalikan oleh hipotalamus? Yaitu yang pertama, keamanan. Kedua, makan. Pusat keamanan, pusat makan. Yang ketiga, pusat mencari nafkah. Lalu yang keempat, pusat seksual atau ketertarikan pada lawan jenis. Maka karena 2,5 kali, bapak-bapak itu lebih baik dalam menjaga keamanan daripada wanita. Lalu makan. Bapak-bapak laparnya cepat lapar. Kalau pulang lalu ke meja makan, buka tudung saji. Nek ono panganan seneng deh. Nek ra ono panganan, itu makanan. Maka kalau mendidik anak kecil laki-laki, kalau dia belajar baru mau selesai tinggal satu soal, lapar. Kalau ibu-ibu akan sering mengatakan, alah nak diselesaikan dulu. Jangan, kasih makanan. Supaya dia full energi lagi. Lalu pusat mencari nafkah. Maka sungguh ada ungkapan tulang punggung keluarga adalah bapak. Bapak harus mencari nafkah. Lalu yang ketiga, ketertarikan pada lawan jenis. Maka apa yang perlu disadari? Yang pertama, menyadari, mengenali ini. Semoga dengan demikian kita bisa menata dan mengendalikan diri. Karena sungguh ini di otak kita. Mengenali. Lalu kemudian fokus. Kalau fokus itu disingkatannya keren ya. For, one, cause, until success. Entah itu pria dan wanita harus fokus pada tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, saya punya guru, seorang romo, tentulah laki-laki. Ketika melihat wanita cantik, ungkapannya indah banget. Wah, Tuhan itu begitu luar biasa ya, menciptakan wanita secantik itu. Mengagumi itu boleh, asal tidak menginginkan. Karena sungguh itu ciptaan. Maka semoga kita sungguh-sungguh mau menyadari ini. Maka relasi bapak dan ibu, suami istri itu memang berbeda. Bapak-bapak, semoga benar. Seorang suami
kebutuhan paling pokok adalah dihargai. Ketika mau menyakiti suami gampang, remehkan, rendahkan, sakitnya luar biasa. Bener enggak Pak? Maka kalau kita sadar sebagai istri, berikan penghargaan pujian yang cukup. Maka suamimu akan bahagia. Bener Pak? Bener. Pada umumnya, untuk istri itu senang sekali. Dia punya kelebihan karena korpus kolosumnya tebal, maka dia bisa multi talent, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Kalau bapak mengatakan ini bahagia banget, Bu, capek ya, sini tak pijetin, wah bahagia banget, bahagia banget. Gak percaya, dipraktekan Pak. Ini aku hanya belajar loh, orang praktekan loh, Romo loh ya. Mengapa? Karena bapak itu otak kirinya yang lebih berfungsi dan ibu otak kanan lebih ke logis ke bapak, kalau ibu lebih ke perasaan. Maka kalau bapak itu berbela rasa, memperhatikan, senang sekali. Maka semoga kita memampukan. Lalu yang bisa dilanjutkan adalah ketika sebagai suami istri harus tahu bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada afirmasi, penegasan, lalu ada ditemani waktu berkualitas, ada hadiah, ada melayani, ada sentuhan. Setiap pribadi butuh ini, namun yang paling dominan ada satu. Silahkan, mungkin Pak Dalakir itu ya, apa bahasa kasihnya itu apa? Kalau misalkan paling senang diapakan Pak Dalakir? Dari diberi pujian, lalu ditemani, diberi hadiah, dilayani, disentuh fisik, dipeluk, mana yang paling? Yang paling Pak Dalakir? Kok malu loh? Karena kalau ini dipenuhi bahagia banget. Bahagia banget. Ada yang mungkin ya Pak Dalakir ya, dilayani mungkin gitu ya. Nah kalau dilayani oleh istrinya, dibuatkan ini, akan bahagia. Begitu pula istri, silahkan mengatakan kepada suaminya apa bahasa kasih. Misalkan istri itu ditemani, menemani 10 menit lebih. Nah kalau bisa maka istrinya akan senang sekali. Dan ketika satu baterai pokok ini terisi, maka yang kelima ini akan bisa terisi, akan full power. Kalau tidak percaya, praktekkan. Dan ini tidak butuh banyak biaya. Namun karena kita tidak tahu, seringkali keluarga tidak bahagia. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu memahami sabda ini. Memang kita diciptakan berbeda antara pria dan wanita. Semoga kita bisa saling mengerti, saling memahami, saling memberikan yang terbaik. Kalau aku butuh disentuh, belum tentu suamiku senang disentuh. Jangan egois. Bapak ini dilendot-lendoti, belum tentu dia bahagia. Bapak senang dipuji, bapak senang dilayani, layani. Karena memang berbeda. Maka sungguh suami istri yang bahagia adalah suami istri yang saling mengerti, saling memahami, sehingga akhirnya saling memberi yang terbaik. Semoga sabda Tuhan ini membuat kita sadar dan akhirnya bisa mengerti, memahami, dan saling memberikan yang terbaik. Maaf ya Bu, kalau bapak sosok ngelirik gini, ora apa-apa. Karena itu kebutuhannya, itu hipotalamusnya seperti itu.
ora usah diseneni. Bapak itu tidak suka memandang ibu secara langsung. Kalau sekarang ada HP, kirim aja foto ibu, nanti akan di zoom gini loh. Nah gitu. Tidak usah dimarahi. Kalau bapak kadang lihat wanita cantik ngelirik, itu lumrah. Karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih besar daripada ibu. Semoga kita saling memahami dan akhirnya bisa saling membahagiakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.